Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, saya membahas mengenai fenomena kehidupan sosial dan politik di Indonesia ya. Jadi kita bahasnya santai aja teman-teman. Politik Indonesia memang beda ya. Indonesia punya karakter sendiri. Kehidupan masyarakatnya, kehidupan politiknya, gaya berpolitiknya, Indonesia itu punya karakter sendiri ya teman-teman. Jadi kalau hari ini banyak berita-berita yang miring-miring tentang Jokowi, beda dengan kenyataan di lapangan. Jokowi setelah jadi presiden malah tambah tenar, ya, tambah dikejar, dikerumuni masyarakat, bahkan tempat tinggalnya pun setiap hari ramai didatangi masyarakat dari penjuru Indonesia. Dari seluruh Indonesia teman-teman, ada yang dari Aceh, dari Medan, dari Timor, ya, datang ke Solo, walaupun hanya untuk foto-foto di depan rumahnya, ya, kalau beruntung bisa ketemu dengan Presiden Jokowi. Nah, ini berimbas pada warung-warung yang ada di situ ya. Di situ kan ada beberapa warung angkringan ya. Saat diwawancara oleh wartawan setempat, itu ramai banget semenjak banyak pengunjung yang datang ke rumahnya Presiden Jokowi. Jadi yang datang itu bukan hanya pejabat, teman-teman, bukan hanya tamu dari luar negeri. Yang datang itu kebanyakan malah rakyat biasa, ya, datang karena simpati pada Presiden Jokowi, mengucapkan terima kasih, ya. Nah, ironiknya teman-teman, masih ada aja orang yang eh, mencari-cari kesalahan, mencaci maki, bahkan memfitnah, bahkan malah lebih percaya OCCRP dibanding negaranya atau warga negaranya sendiri. Kan aneh, ya. Itulah orang-orang yang pembenci Jokowi sejati. Sedangkan OCCRP itu kan sudah mengoreksi ya, mengklarifikasi bahwa Presiden Jokowi tidak terbukti. Itu karena ada data yang masuk ke dia di voting gitu teman-teman ya. Ada yang memasukkan nama Jokowi dan di voting. Ya, voting itu bisa siapa saja di zaman media sosial hari ini ya teman-teman. Jadi jangan heran ya, dunia media sosial itu kan dunia maya, dunia yang bisa di-create dengan teknologi informasi ya. Bisa di-create teman-teman, semua tuh bisa di-create ya. Jadi kalau mau dibikin banyak ya bisa, dibikin sedikit bisa respondennya. Jadi modelnya tuh model voting ya. Nah itu dibawa-bawa, diangkat-angkat ke dunia politik, diambil oleh para pembenci Jokowi. Akhirnya fitnah merebak lagi. Tapi teman-teman, Presiden Jokowi itu kalau fitnah yang begini dianggap kecil. Difitnah tuh semenjak dulu berpuluh-puluh tahun yang lalu udah difitnah teman-teman ya. Bahkan saat jadi wali kota pun udah difitnah, dicaci, dikirain nggak mampu berbuat. Nah, padahal Jokowi sebaliknya, dia melampaui kebanyakan orang berpikirnya. Ya, berpikirnya out of the box. Memang sifat manusia itu seperti itu ya teman-teman. Kalau ada yang aneh, kebanyakan ya, ada berpikir lebih maju, berapa langkah ke depan dikirain aneh. Ya, itu sifat manusia yang cara berpikirnya belum sampai. Coba hari ini ya teman-teman, kalau dulu berpikir ada mobil terbang, kalau orang berpikirnya stuck di tempat, dia nggak akan tanya mobil kok terbang gitu ya. Sekarang kan udah banyak tuh mobil terbang ya kan. Terus ada lagi sekarang sudah orang ngobrol nggak perlu ketemu lagi, tinggal pakai Zoom udah hadap-hadapan ngobrol. Ya, teknologi sudah seperti itu. Makanya saya kalau melihat para pembenci Jokowi kok nggak selesai-selesai kebencian di dalam hatinya. Jadi saya kan sering ketemu masyarakat ya teman-teman. Saya itu sering sekali ketemu masyarakat. Karena memang saya kerjanya belusuan, tapi untuk memuaskan hati saya aja. Ya, ketemu masyarakat itu menyenangkan teman-teman. Ngobrol apa adanya ya, nggak ada
pamrih apa-apa, ngobrol apa adanya aja, keadaan hari ini seperti apa, kehidupan seperti apa. Ya, jadi di masyarakat itu memang ada suara-suara yang terpengaruh oleh media sosial, banyak teman-teman. Pembenci Jokowi juga sering saya temui di masyarakat, khususnya ibu-ibu banyak juga tuh yang suka ngumpi-ngumpi gitu ya, pembenci Jokowi karena dia mendapatkan berita dari TikTok. Dari TikTok teman-teman, katanya begini, katanya begitu. Ya, dia nggak tahu politik seutuhnya itu seperti apa. Ya, pergerakan politik seperti apa, fitnah menfitnah, caci memaki, ya. Jadi akhirnya banyak masyarakat juga yang terpengaruh. Tapi karena saya nggak ada kepentingan ya saya cuma, oh ternyata di masyarakat juga banyak terpengaruh berita-berita hoax, berita-berita kebencian ya. Akhirnya ya udah saya masukkan sebagai data aja, sosial ada seperti ini fenomenanya. Nah, terlepas dari itu semua teman-teman, kalau Jokowi nggak disayang oleh rakyat ya nggak mungkin ya, rakyat seluruh Indonesia pada ingin ketemu, pada ingin foto setiap hari nggak ada hentinya di rumahnya. Apalagi kalau Presiden Jokowi itu pergi ke daerah ya, contohnya ke Jawa Tengah, di daerah mana ya kemarin itu melihat kegiatan para petani, itu antrinya satu kampung teman-teman. Antri lebih-lebih saat masih menjabat presiden, sekarang udah pensiun lah. Tapi masih antrinya seperti itu yang ingin ketemu. Itu artinya apa? Artinya memang Jokowi dicintai oleh rakyat. Ya. Dan saat dia menjawab berarti sampai ke rakyat. Kalau ada sebagian masyarakat atau kelompok masyarakat yang benci ya memang itu hak demokrasi. Nggak usah diambil pusing. Demokrasi itu nggak mungkin 100% sama. Ya ada yang benci, ada yang suka, ada yang pro, ada yang kontra, itulah demokrasi. Kenapa Indonesia memilih demokrasi? Ya supaya orang bebas mau melakukan apa, mau bicara apa, mengeluarkan pendapat apa terhadap sesuatu. Itulah demokrasi. Nah di sini Jokowi ada yang suka, ada yang tidak terhadap Jokowi. Tapi ya saya menemukan data lebih banyak yang suka dibanding yang tidak suka. Kalau yang tidak suka ya kelompok itu aja ya teman-teman, ketahuan ya dari gerakannya. Yang tidak suka pada Jokowi ya kelompok itu aja, dia menyebarkan virus-virus ketidaksukaan. Makanya banyak di media juga hari ini banyak yang nantang-nantang. Kan sekarang presidensial threshold itu sudah di 0% kan ya. Nah, para pembenci Jokowi selama ini yang mencaci, memaki, ya, menghujat, coba buktikan ya nanti di tahun 2029 mencalonkan presiden aja kan bisa kan, udah 0% syaratnya. Siapapun bisa mencalonkan presiden. Coba bisa nggak seperti Presiden Jokowi ya, menjadi presiden 2 periode, gubernur, wali kota 2 periode ya, dan bekerja tanpa istirahat, bisa nggak? Presiden Jokowi kan bekerja terus selama jadi pemimpin wali kota, gubernur, presiden. Bahkan hari ini pun masih bekerja. Bahkan menerima tamu setiap hari. Ya, itulah fenomena presiden yang sampai hari ini baru satu-satunya seperti itu teman-teman ya. Bahkan melebihi presiden-presiden yang lain. Ya, beda masanya ya hari ini memang Presiden Jokowi adalah yang berbeda dengan presiden-presiden lainnya. Masalah difitnah ya ini tadi kelebihan Jokowi, dia nggak pernah marah, dia nggak pernah balas. Bayangkan kalau Presiden Jokowi balas yang memfitnah itu, yang mencaci maki, kayak mana coba? Pasti yang memfitnah mencaci maki minta maaf ya. Ya karena Presiden Jokowi diam aja dia merasa dirinya di atas angin hari ini ya, yang suka memfitnah Jokowi. Saya bukan membela Jokowi ya, saya merasakan sebagai masyarakat bagaimana rasanya orang difitnah, dicaci, dimaki, hal-hal yang nggak masuk akal. Ya, itu Presiden Jokowi cuma bisa tertawa, senyum, sudah biasa difitnah, jawabannya santai. Coba cari orang seperti itu sabarnya. Langka teman-teman ya, langka. Makanya sampai hari ini masih banyak yang cinta dan suka pada Presiden Jokowi. Oke, itu aja teman-teman opini hari ini ya. Kita nanti cari lagi yang lain. Sampai jumpa.